Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dengan saya Uday Suhada di acara Jendela Baduy. Di edisi kali ini kita akan bahas soal falsafah hidup orang Baduy. Apa sih falsafah hidup orang Baduy itu? Sebelum kita bahas soal falsafah hidup orang Baduy, kita maknai dulu kata falsafah, filsafat, yakni pandangan hidup, yakni tujuan hidup mereka. Jadi falsafah hidup orang Baduy yang sangat terkenal kemana-mana, yang disebutkan lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung. Artinya kalau panjang dia tidak perlu dipotong, kalau pendek juga tidak perlu disambung, ditambah-tambahin. Makna terdalam dari falsafah hidup lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung ini adalah kejujuran. Jadi mereka mematuhi, memegang teguh falsafah itu dengan cara hidup dengan kejujuran, dengan kesederhanaan, dengan hidup apa adanya. Bayangkan, hari gini kita harus jujur. Ini sesuatu yang berat bagi banyak orang. Hidup jujur itu begitu berat bagi banyak orang. Sehingga kalau kita mengambil hikmah dari kata lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung, maka kita harus mengikuti hidup itu, menjalani hidup itu dengan kejujuran, dengan kesederhanaan. Orang Baduy punya falsafah hidup itu dari mana? Saya ingin sedikit saja memberikan sebuah narasi, karena di Baduy itu kan tradisinya tradisi lisan. Tidak ada satupun yang tertulis hukum adatnya. Tetapi mereka menggunakan tradisi lisan. Kalimat begini. Nu mata kami aya garapanana lojor tu menang dipotong, pondok tu menang disambung, kusabab kami menang titipan ti Adam tunggal. Nu dititipkeun nyaeta nu disebutkeun teu 33 nagara, pancar salawe nagara, kawan sawidak 5. Penggalan kalimat itu adalah tradisi lisan. Yang pertama kali saya dengar pada tahun 1996 di rumah Jaro Pamarentah atau Kepala Desa Kanekes, almarhum Jaro Pulung. Apa maknanya? Mereka menceritakan tentang sejarah hidup mereka, bahwa mereka meyakini nabinya adalah Nabi Adam. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Adam. Lah Muhammad siapa? Mereka bilang Muhammad adalah Rasulullah yang terakhir. Ya. Jadi karena mereka merasa mendapatkan titipan dari Nabi Adam, agar hidupnya penuh kesederhanaan, tidak merubah perilaku, hidup dengan kejujuran, maka itulah yang mereka pegang dari waktu ke waktu, turun-temurun, sampai tahun 2020 ini yang serba canggih, teknologi, informasi begitu luar biasa pesatnya perkembangannya. Baduy, terutama Baduy dalam, mengalami pergeseran yang sangat-sangat kecil. Kalau kita berbicara soal perubahan sosial, tentu di belahan bumi manapun, di komunitas sosial manapun, pasti terjadi yang namanya perubahan sosial. Tetapi tinggal dilihat apakah perubahannya lambat, sedang, atau cepat. Kita, masyarakat pada umumnya, mengalami perubahan itu modern. Hari ini ada tren rambutnya sebelah dibotakin gitu, wah ikut tren itu. Besok hidungnya dianting, ikut. Nah, cepat sekali perubahan kita. Sementara di masyarakat adat Baduy, terutama di Baduy dalam, itu perubahannya sangat kecil. Karena apa itu? Karena pikukuh, karena prinsip hidup tadi, karena aturan adat yang tidak satu pun tertulis, tapi saya sebut saja 1001 tabu ada di Baduy. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Hanya boleh ini, hanya boleh itu, dan seterusnya. Dan inilah lagi-lagi serpihan mutiara yang patut kita teladani dari orang Baduy.
prinsip hidup tidak boleh berbohong, menipu orang lain. Gitu kan? Justru yang mereka kembangkan adalah mencintai sesama manusia dan segala isinya. Kenapa saya katakan manusia dan segala isinya? Dalam sebuah diskusi, saya masih ingat juga penggalan kalimat yang muncul dari tokoh Baduy mengatakan begini. Pulau Jawa ieu aya riwayatna. Yang hulu kajungkulan nunjang ka balangbangan. Di jungkulan aya Sangyang Sirah, di balangbangan aya Sangyang Dampal. Tati antara Sangyang Sirah ka Sangyang Dampal eta aya bokongna ngaranna Gunung Kendeng. Benar saja. Silahkan cek pemirsa, dari ujung Pulau Jawa paling barat sampai dengan ujung timur di Belambangan sana, itu pegunungan Kendeng. Ya, pegunungan Kendeng. Dan dia bilang dalam kalimat itu harus dipelihara. Sumber-sumber airnya, hutannya harus dipelihara, dijaga untuk kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Saya masih ingat betul kalimat itu. Bayangkan tidak saja manusia yang mereka ingin muliakan, tetapi juga makhluk hidup lainnya yang membutuhkan air dan hutan tadi. Nah, sekarang bagaimana mereka mengimplementasikan prinsip hidup lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung tadi. Padahal kita nih masyarakat modern atau yang mengaku lebih berperadaban, ngaku lebih modern, punya aturan hidup begitu banyak dan tertulis semua. Tapi apa yang terjadi? Kebanyakan untuk diakalin, untuk dilanggar. Orang Baduy tidak ada satupun yang tertulis. Mereka bilang hiduplah dengan jujur, apa adanya. Itu secara turun-temurun berlangsung sampai dengan detik ini. Karena ada satu kunci dalam proses penanaman nilai-nilai hukum adat tadi dari generasi ke generasi dengan apa? Dengan suri tauladan, dengan keteladanan. Bukan dengan aturan yang ditulis begitu banyak kemudian diberikan, tapi dengan contoh. Misalnya seorang tua ingin mengajari anaknya untuk bagaimana cara untuk bertanam padi dengan menggunakan asek atau tongkat. Ceng ke anaknya, begini loh cara ngasek. Ceng, begini loh cara mengambil air nira. Ceng, tidak boleh ke sana pamali, lewat dieu bae, lewat sini saja. Itu salah satu contoh konkret yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dalam menyerap nilai-nilai hidup yang berkembang di masyarakat adat Baduy. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya setelah yang satu ini.
Pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya di Jendela Baduy. Kembali kepada persoalan prinsip hidup orang Baduy. Ada istilah lojor tu menang dipotong, pondok tu menang disambung. Saya ingin mengulas lagi tentang bagaimana implementasi dari prinsip hidup tadi. Salah satunya adalah menjaga alam. Maka muncul juga sebutan yang sering kita pakai di mana-mana, istilah-istilah gunung ulah dilebur, lebak ulah diruksak. Gunung tidak boleh ditebangi pohonnya, tidak boleh juga dikeruk isinya. Yang kedua, lebak ulah diruksak. Lebak itu ya sumber-sumber air atau yang dijadikan galian-galian. Jangan dirusak. Sebab apa? Sebab mereka mengkhawatirkan soal lingkungan yang begitu sekarang perubahannya luar biasa. Beberapa dekade yang lalu berbagai belahan dunia menceritakan, mengkampanyekan soal bagaimana kita mengantisipasi global warming, pemanasan global. Di mana-mana sudah terjadi krisis air, krisis hutan, krisis udara dan sebagainya. Di Baduy tetap seperti itu. Karena tadi mereka sudah bisa menjaga keseimbangan hidup dengan alam. Dari mulai gunungnya, hutannya, di tiap pegunungan yang menjadi lahan dari 2000 hektar yang menjadi tempat orang Baduy bercocok tanam, berhuma, ataupun menanam hutan produktif dan perkampungan, di tiap puncak-puncak bukit atau pegunungannya itu pasti diamankan. Tidak ada yang ditebangi. Pohon-pohon itu yang besar-besar, yang tinggi-tinggi di sekitar huma mereka diamkan. Untuk apa? Tadi menghindari longsor, bisa menyerap air, bisa melahirkan oksigen, dan juga untuk makhluk hidup lain yang ada di situ. Sehingga kera atau binatang lainnya bisa hidup di situ berdampingan dengan manusia. Ini juga luar biasa. Sehingga bagi kita sekarang istilah gunung ulah dilebur, lebak ulah diruksak itu hanya sebatas jargon. Orang Baduy melakukannya sejak lama. Bahkan pada era Orde Baru yang lalu, pemerintah Republik Indonesia itu akan memberikan Kalpataru, sebuah penghargaan buat komunitas adat Baduy karena dipandang mampu menjaga alam dengan baik, melestarikan lingkungan dengan baik. Apa yang terjadi? Mereka menolaknya. Dia bilang, kami tidak butuh penghargaan, sebab itu adalah tugas hidup kami. Jadi mereka tidak silau dengan penghargaan berbentuk piagam atau apapun. Karena memang itu sudah merupakan bagian dari tugas hidupnya. Menjaga alam, menjaga lingkungan, gunungnya tidak dihancurkan, sumber-sumber airnya juga tidak dirusak, tidak dicemari. Sehingga salah satu contoh konkretnya, mandi pun orang Baduy dalam tidak menggunakan sabun, sikat gigi, pasta gigi dan sampo ketika mereka membersihkan diri. Karena khawatir air yang mengalir dari mereka itu tercemar dan merusak manusia-manusia lain, saudara-saudara lain yang ada di luar Baduy. Ini yang patut kita teladani berikutnya. Dan saking mereka ingin menjaga agar lingkungan itu tetap sedemikian rupa terjaga, lestari, maka bertanam pun, bercocok tanam. Orang Baduy tidak menggunakan pupuk KCL, TSP, dan urea dan sebagainya. Mereka tidak menggunakan pupuk-pupuk anorganik. Mereka hanya mengandalkan pupuk dari lingkungan sekitar. Tentu ada upacara-upacara adat yang dilakukan di wilayah adat Baduy. Soal apa saja upacara adat Baduy, tentu kita akan bahas pada episode-episode berikutnya. Tetapi untuk kembali kepada prinsip hidup, lojor tu menang dipotong, pondok tu menang disambung,
yang kemudian mereka ejawantahkan melalui tidak merusak alam, gunungnya tidak dirusak, sumber-sumber airnya juga terpelihara dengan baik. Bercocok tanam pun mereka tidak menggunakan pupuk anorganik. Mereka menggunakan pupuk organik yang tentu saja kualitas yang dihasilkan dari panen mereka juga akan begitu bagus. Percaya atau tidak, di Baduy itu ada padi yang usianya puluhan tahun. Silakan tanya ke warga yang sudah usianya tua, dia punya lumbung padi berapa biji, dan di lumbung itu pasti ada padi yang usianya sudah puluhan tahun. Dan ini luar biasa. Negara-negara maju sekarang sudah kembali ke pupuk organik tadi. Kita sering dengar berita di mana-mana, Jepang salah satunya, mereka tidak lagi menggunakan pupuk anorganik. Mereka lebih memanfaatkan pupuk organik, baik itu dari daur ulang, jerami, kemudian kotoran binatang dan sebagainya untuk menjadi pupuk dan akan menghasilkan padi ataupun panen jenis lainnya dalam kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan kualitas produk yang menggunakan pupuk anorganik. Dan pemirsa Sultan TV, kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya setelah yang satu ini. Pemirsa Sultan TV, dimanapun Anda berada, kita bertemu di segmen terakhir dalam pembahasan soal prinsip hidup masyarakat adat Baduy. Kali ini saya akan lanjutkan pembahasan soal prinsip hidup tadi. Bahwa orang Baduy berkeyakinan bahwa tugas hidup mereka adalah jujur dalam menjalani hidupnya. Dari kejujuran ini,
saya pernah berkali-kali menemukan sebuah peristiwa yang itu betul-betul mencengangkan bagi saya, mengagetkan bagi saya. Salah satunya, ada seorang Baduy Dalam, seorang warga, saya tidak perlu sebut namanya, tiba-tiba datang ke kepala desa atau Jaro Pamarentah disebutnya oleh orang Baduy. Dia nyampe ke sana minta maaf. Jaro, saya mau minta maaf. Kenapa, kata Jaro? Saya sudah melakukan pelanggaran adat. Apa yang kamu langgar? Yang saya langgar adalah memindahkan kayu dari satu titik ke titik lain. Kayu itu adalah jembatan fungsinya. Jadi ada parit begitu yang ternyata ujung sebelah sana itu urung. Maka dia pindahkan tanggul itu ke sebelah kiri. Dan itu adalah pelanggaran adat. Tidak ada yang tahu soal itu. Tapi kemudian dengan kesadarannya sendiri dia meminta maaf kepada seorang pimpinan adat dan meminta maaf. Bayangkan, tidak ada yang tahu. Hari gini ada orang jujur mengakui kesalahan dan itu pun bukan kesalahan yang fatal begitu, tapi dia lakukan. Ini juga menjadi sebuah pelajaran bagi kita betapa orang semacam itu adalah ia yang betul-betul memegang teguh soal prinsip hidup tentang kejujuran. Di balik itu semua ada sebuah pesan yang sangat dalam menurut saya. Yakni orang Baduy dan kita semua punya tugas hidup untuk memuliakan kehidupan, untuk memanusiakan manusia. Di ajaran Islam tentu saja kita diutus ke muka bumi ini bukan Rasulullah saja, tapi kita juga pengikutnya untuk menjadi rahmat bagi manusia dan alam semesta. Dan itu diterapkan oleh orang Baduy melalui prinsip hidup lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung. Memuliakan kehidupan, bukan kehidupan manusia saja. Yang kedua, memanusiakan manusia. Oleh karena itu, closing statement saya, mulai hari ini ketika pemirsa Sultan TV dimanapun berada hendak atau berencana berkunjung ke Baduy bersilaturahmi, maka buang mindset kita tentang wisata. Kita ganti dengan Saba budaya Baduy, silaturahmi budaya. Mudah-mudahan pemirsa Sultan TV dimanapun berada setuju dengan kalimat tadi. Kita memanusiakan manusia, memuliakan kehidupan, dan datang ke Baduy dalam pemikiran untuk silaturahmi budaya. Saba budaya Baduy. Hatur nuhun, terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.